Maka tiba-tiba saja Mpu Songgondaru yang marah itu melompat ke samping. Sebuah putaran yang tiba-tiba ternyata telah mengejutkan lawannya. Apalagi ketika ujung senjata Mpu Songgondaru bergerak dengan cepatnya, mendatar setinggi lambung. Kawan pemimpin Serigala Putih itu sempat mengelak. Ia melompat mundur sambil melindungi tubuhnya dengan senjatanya. Namun adalah di luar dugaannya bahwa Mpu Songgondaru sempat melompat begitu cepat dan panjang. Serangan berikutnya rasa-rasanya telah datang memacuk dada. Tapi ia masih sempat merendahkan dirinya sehingga dengan demikian ujung senjata Mpu Songgondaru tidak sempat menyentuhnya. Namun lawannya benar-benar tidak melepaskannya. Bahkan kemudian serangan berikutnya adalah serangan yang tidak diduga-duga. Mpu Songgondaru tidak menyerang dengan senjatanya. Karena lawannya itu masih tetap merendahkan dirinya sambil menyiapkan senjatanya untuk menangkis setiap serangan, maka Mpu Songgondaru telah mengangkat senjata dan terayun mengarah kepalanya. Tetapi ketika ia menyilangkan senjatanya di atas kepalanya, maka di luar dugaannya tiba-tiba sebuah tendangan yang keras telah menghantam dagunya, sehingga orang itu seakan-akan terangkat dan terlempar surut. Ternyata bahwa hantaman kaki Mpu Songgondaru itu demikian kuatnya, sehingga orang yang terlempar surut itu berputar sekali di udara. Namun dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia berusaha untuk tidak jatuh pada kepalanya. Pada saat itu, pemimpin gerombolan Serigala Putih merasa darahnya bagaikan mendidih ketika ia melihat Mpu Songgondaru mengejar kawannya yang seolah-olah masih belum dapat menguasai dirinya. Maka ia pun langsung menyerang dengan senjatanya mengarah ke punggung lawannya. Tetapi punggung Mpu Songgondaru seolah-olah mempunyai mata. Karena itu, seakan-akan ia dapat melihat serangan yang menerkam punggungnya itu. Dengan sigapnya, ia melompat ke samping sambil memiringkan tubuhnya, sehingga dengan demikian ia berhasil menyelamatkan diri. Namun yang malang adalah orang Serigala Putih itu sendiri. Karena senjata pemimpinnya tidak mengenai Mpu Songgondaru, maka seolah-olah ujung senjata itu sengaja disiapkan untuk membunuhnya. Terdengar sebuah pekik yang mengerikan. Orang Serigala Putih itu ternyata telah dikenai oleh senjata pemimpinnya sendiri. Pekik yang panjang itu pun perlahan-lahan menghilang. Gemanya masih terdengar sepintas, namun kemudian lenyap ditelan oleh kesepian yang tegang. Jerit itu seolah-olah telah menghentikan pertempuran itu untuk sejenak. Namun ternyata kemarahan pemimpin Serigala Putih itu tidak tertahankan lagi. Dengan sebuah teriakan yang seolah-olah memenuhi hutan, ia mulai menyerang dengan dahsyatnya. Mpu Songgondaru yang sudah terluka oleh senjata itu pun masih juga dibakar oleh kemarahannya. Kematian seorang anggota Serigala Putih masih belum menenangkan kemarahannya. Apalagi ketika ia melihat pemimpin gerombolan itu seolah-olah menjadi gila dan benar-benar berusaha membunuhnya. Dengan sepenuhnya kemampuan yang ada, Mpu Songgondaru pun tidak lagi ingin maafkan lawannya. Itulah sebabnya, maka serangannya datang beruntun bagaikan banjir bandang. Apalagi kini lawannya tinggal seorang diri, tapi yang seorang itu adalah pemimpin dan gerombolan Serigala Putih. Mpu Songgondaru tidak mau lagi dicemaskan oleh masa depan yang berbahaya. Pemimpin Serigala Putih itu adalah seorang pendendam yang mantap. Karena itu, untuk menghindarkan diri dari kesulitan masa depan, maka ia bertekad untuk melenyapkan saja orang itu dari muka bumi. Dengan demikian maka padepokannya akan terhindar dari kesulitan di masa datang. Bahkan mungkin bukan saja padepokannya, tapi juga padepokan-padepokan dan pedukuhan-pedukuhan yang lain.
Karena itulah maka Empu Sanggawaru tidak lagi berusaha sekedar mengalahkan lawannya, tapi serangannya kemudian langsung mengarah ke jantung lawan. Kedua orang itu bagaikan menjadi wuru, masing-masing tidak melihat kemungkinan lain daripada membunuh lawannya. Sehingga dengan demikian maka pertempuran itu pun berlangsung semakin sengit. Tapi semakin lama semakin nyata bahwa Empu Sanggawaru berhasil menguasai lawannya yang tinggal seorang diri itu. Senjatanya sudah semakin sering menyambar menyentuh pakaian lawannya, dan bahkan kemudian telah terjadi goresan-goresan kecil sehingga menitikkan darah. Goresan-goresan kecil itu agaknya membuat lawannya menjadi semakin marah. Serangan-serangannya datang seperti badai, namun Empu Sanggawaru mampu bergerak secepat kilat sehingga serangan lawannya sama sekali tidak berhasil mengenainya. Selain Empu Sanggawaru, yang tidak dapat menahan diri adalah perwira muda yang merasa wibawa prajurit Singosari telah tersinggung. Karena itulah maka ia pun dengan sekuat tenaganya berusaha untuk segera mengalahkan lawannya. Namun tidak seperti Empu Sanggawaru, perwira itu masih berusaha untuk dapat mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya. Lembu Ampal masih bertempur dengan caranya, hanya memacu lawannya untuk bertempur dengan sekuat tenaganya. Sekali-sekali saja ia menyerang jika lawannya menjadi kendor, dan serangannya itu di setiap kali memang berhasil membuat lawannya menjadi marah dan dengan sekuat tenaganya menyerang bersama-sama. Tapi perhitungan Lembu Ampal benar-benar telah masak. Ia yakin bahwa keduanya akan menjadi letih dan dengan demikian akan menjadi sangat mudah untuk dikalahkan. Namun ternyata orang-orang berilmu hitam itu bukannya jantan yang memilih mati daripada mengorbankan namanya. Itulah sebabnya maka sebagian dari mereka telah bertempur sambil bergeser surut menepi. Pertempuran itu pun kemudian telah berubah sama sekali. Orang-orang berilmu hitam itu benar-benar sudah tidak mendapat kesempatan lagi. Kehadiran prajurit Singosari meskipun tidak seluruhnya telah menentukan akhir dari pertempuran itu. Tidak ada lagi yang dapat diharapkan betapapun pemimpin Serigala Putih berusaha, namun ia tidak mampu mengimbangi ilmu Empu Sanggawaru. Ternyata bahwa pemimpin Serigala Putih itu telah salah hitung. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang berilmu hitam itu tidak mampu melawan musuh-musuhnya meskipun ia prajurit Singosari. Dan ia pun tidak menyangka bahwa yang bernama Empu Sanggawaru dari Padepokan yang tidak dikenal itu ternyata memiliki ilmu yang dapat mengimbangi bahkan melampaui ilmunya yang dibangga-banggakan, meskipun beberapa orang yang tidak senang menyebutnya ilmu hitam. Tapi penyesalan yang betapapun juga tidak akan berarti sama sekali apabila lawannya Empu Sanggawaru benar-benar sudah tidak dapat mengekang diri lagi. Luka di tangannya telah membuatnya menjadi gelap hati. Itulah sebabnya maka ia pun kemudian menyerang pemimpin Serigala Putih dengan segenap ilmu yang ada padanya. Bahkan tanpa ampun lagi, senjatanya benar-benar telah mengurung lawannya dalam lingkaran maut. Pemimpin Serigala Putih itu masih berusaha melepaskan diri. Ia berusaha menembus lingkaran putaran senjata Sanggawaru, namun yang terjadi adalah di luar kehendaknya. Karena justru pada saat yang berbahaya itu, saat-saat pemimpin Serigala Putih berusaha membebaskan dirinya, Empu Sanggawaru telah sampai pada kemungkinan yang terakhir. Dengan garangnya ia menyerang lawannya tanpa ampun lagi. Pemimpin Serigala Putih itu masih berhasil menangkis 1-2 serangannya yang datang beruntun, namun serangan-serangan berikutnya membuat pemimpin Serigala Putih itu bagaikan kehilangan kesempatan. Saat kemudian terdengar sebuah keluhan tertahan, darah yang merah mancar dari luka yang tiba-tiba saja telah menganga di dada pemimpin Serigala Putih itu. Saat pertempuran itu seolah-olah telah berhenti, setiap orang telah dikejutkan oleh peristiwa yang menyusul pemimpin Serigala Putih
yang dibakar oleh dendam karena kematian anak buahnya itu ternyata tidak berhasil menuntut balas. Bahkan ia sendiri kemudian terlempar dan jatuh di tanah dengan darah yang membasahi seluruh tubuhnya. Anak buahnya yang melihat mimpinya mati terkapar itu menjadi bingung. Hatinya kuncup seperti dedaunan yang tersiram air yang mendidih. Pada saat yang mencengangkan itulah maka tiba-tiba saja terdengar suara Mpu Baladatu. "Hei, orang-orang berilmu hitam, ternyata masih ada satu kesempatan yang dapat kami berikan kepada kalian. Sepeninggal pemimpinmu, maka kalian sebaiknya menyerah tanpa perlawanan, karena tidak ada kesempatan yang lain yang dapat kalian peroleh setelah kami kehilangan kesabaran kami." Orang-orang yang mendengar suara Mpu Baladatu itu bagaikan membeku. Bahkan Mpu Songgondaru sendiri berdiri termangu-mangu dengan senjata yang merah oleh darah di tangannya. Suasana di arena itu seolah-olah bagaikan membeku. Lembu Ampal berdiri diam di tempatnya. Ia memang tidak bernafsu untuk bertempur lebih lama lagi. Yang dihadapinya bukannya sebuah perlawanan terhadap pemerintahan Singosari, tapi yang dihadapinya adalah dendam dari dua perguruan yang seharusnya dapat dicegahnya. Namun yang terjadi adalah di luar kemampuannya untuk mencegahnya, dan pertempuran itu sudah terjadi, bahkan telah menelan dua orang korban lagi. Dan korban-korban itu tentu akan mempertajam dendam yang telah tumbuh di hati orang-orang berilmu hitam itu. Tapi bagi Lembu Ampal, kata-kata Mpu Baladatu itu dianggapnya akan membuka kemungkinan baru bagi orang-orang berilmu hitam itu. Ternyata bahwa kata-kata Mpu Baladatu itu berpengaruh juga pada lawan-lawannya. Mereka masih berdiri termangu-mangu tanpa berbuat sesuatu, meskipun senjata mereka tetap tergenggam di tangan. Mpu Baladatu yang melihat pengaruh kata-katanya itu menggema pada orang-orang berilmu hitam, kemudian mengulanginya. "Nyatakan bahwa kalian tidak akan memberikan perlawanan lagi. Nyatakan bahwa kalian telah menghentikan semua niat untuk membalas dendam, karena kalian tidak akan dapat ingkar dari kenyataan bahwa kalianlah yang justru akan punah jika kalian masih berkeras untuk melanjutkan pertempuran ini." Semua orang masih membeku di tempatnya. "Lakukanlah, atau kami harus bertempur terus dan membunuh kalian semuanya." Tiba-tiba saja salah seorang dari gerombolan serigala putih itu dengan ragu-ragu berkata, "Apakah yang harus kami lakukan jika kami menyatakan diri untuk menghentikan usaha pelepasan dendam kami? Prajurit-prajurit Singosari akan menjadi saksi bahwa kami tidak ingkar. Letakkan senjata kalian dan berkumpullah di hadapan Kakang Mpu Songgondaru. Salah seorang dari kalian harus menyatakan pengakuan dengan jujur." Orang-orang itu masih ragu-ragu sejenak, namun kemudian mereka pun segera melemparkan senjata mereka di tanah. Perlahan-lahan mereka mulai bergerak mendekati Mpu Songgondaru. Mpu Songgondaru bagaikan membeku melihat orang-orang yang bergerak mendekatinya. Kemudian berdiri termangu-mangu seolah-olah mereka menggantungkan harapan mereka kepadanya. Mpu Songgondaru menarik napas. Ia pun kemudian sadar bahwa ia harus menanggapi perkembangan keadaan itu. Sekilas dilihatnya prajurit-prajurit Singosari pun telah bergerak mengumpul. Perwira muda itu pun nampaknya telah berusaha mengendalikan dirinya pula. "Lakukanlah jika kalian ingin melakukan," berkata Mpu Baladatu. Lalu katanya kepada Lembu Ampal, "Kami mohon agar prajurit Singosari menjadi saksi bahwa dendam kami dari kedua belah pihak akan terhapus saat ini juga." Lembu Ampal termangu-mangu jenak, namun kemudian ia pun berpaling kepada perwira muda itu seolah-olah minta pertimbangannya. Apakah yang sebaiknya dilakukannya? Apakah permintaan Mpu Baladatu itu dapat dipenuhi, atau prajurit Singosari akan mengambil sikap yang lain?
Perwira muda itu pun ragu-ragu sejenak dilihatnya orang-orang dari gerombolan Serigala Putih itu berdiri termangu-mangu dengan penuh harap untuk dapat tetap hidup. Sebagai seorang prajurit, maka perwira itu harus menentukan sikap. Ia tidak boleh terseret oleh arus perasaannya, apalagi sebagai seorang anak muda. Karena itulah maka ketika dilihatnya kawan-kawannya pun masih utuh, maka ia pun berkata, "Aku perwira yang memimpin rombongan prajurit Singosari, menyatakan bahwa aku tidak berkeberatan untuk menarik segala akibat yang timbul dari perlawanan orang-orang dari Serigala Putih pada pemerintah kami, yang juga berarti perlawanan kepada pimpinan pemerintahan jika mereka benar-benar telah menyesal dan menyatakan diri menyerah." Orang-orang dari anggota gerombolan Serigala Putih itu mengerutkan keningnya. Ternyata bahwa mereka benar-benar berhadapan dengan beberapa orang prajurit yang memegang teguh tugas dan kewajibannya, tetapi juga mengingat segi-segi pertimbangan yang lain. Empu Songgondaru yang masih menggenggam senjata yang basah oleh darah berkata dengan nada yang datar, "Kalian dengar? Apakah kalian menyesal dan menyatakan diri menyerah?" Empu Baladatu mengerutkan keningnya, seperti ketidakpuasan nampak membayang di wajahnya. Bahkan ia pun kemudian bertanya kepada diri sendiri, pada siapa orang-orang itu menyatakan menyerah? Jumlah prajurit itu tidak lebih banyak dari jumlah kami. Kamilah yang pantas menentukan sikap, bukan mereka. Tapi Empu Baladatu tidak mengatakan, ia menyimpan perasaannya itu di dalam hatinya. Salah seorang dari orang-orang Serigala Putih itu pun kemudian menghadap kepada perwira muda itu sambil berkata, "Kami menyerah dan kami menyatakan menyesal bahwa kami telah terlibat ke dalam dendam." Perwira itu menjawab, "Baiklah, aku maafkan kalian dan aku bebaskan kalian dari segala tuntutan karena perlawanan kalian. Namun demikian, terserah kepada Empu Songgondaru apakah yang akan dilakukannya." Empu Songgondaru menarik napas dalam-dalam, katanya, "Baiklah, aku pun memaafkan kalian. Tapi kami adalah orang-orang yang mempunyai kesabaran yang terbatas. Karena itu, jika kalian ternyata kelak melakukan pelanggaran atas penyesalan kalian sekarang ini, mungkin kami sudah tidak dapat lagi memaafkannya." "Terima kasih," sahut salah seorang dari mereka. "Kalian terpaksa pulang dengan membawa korban lagi, tapi kalian sudah berjanji untuk tidak menendamnya lagi. Mudah-mudahan kawan-kawan kalian dapat mengerti, karena seperti yang aku katakan, kesabaran kami sangat terbatas." Orang-orang Serigala Putih itu menundukkan kepalanya. Mereka merasa bahwa mereka tidak dapat berbuat lain kecuali mengiyakan dan menyatakan kesanggupan. Empu Songgondaru pun kemudian berkata, "Nah, sekarang pergilah, bawalah kedua mayat kawan kalian ini." Orang-orang itu pun berpandangan sejenak, namun kemudian mereka mulai bergerak dan mengangkat kedua mayat kawan-kawan mereka. Namun demikian, ketika mereka mulai bergerak, nampaklah bahwa mereka masih saja ragu-ragu. Beberapa orang dengan tidak sadar memandangi senjata mereka yang tergolek di tanah. "Kalian sudah melemparkan senjata kalian," desis Empu Songgondaru. Salah seorang dari mereka dengan ragu-ragu menjawab, "Kami sudah menyatakan bahwa kami menyerah dan menyesali perbuatan kami. Tapi kami merasa cemas bahwa di perjalanan kembali ke padepokan, di perjalanan kami akan menemui kesulitan. Mengapa? Gerombolan kami telah saling mendendam pula dengan gerombolan orang-orang berilmu hitam yang menamakan dirinya gerombolan Macan Kumbang. Jika kami dengan tidak sengaja bertemu dengan mereka tanpa seleh senjata pun di tangan, maka kami akan musnah. Itu adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Kalian ternyata mempunyai dendam di mana-mana. Kalian bermusuhan dengan siapapun juga," jawab Empu Songgondaru. Empu Baladatu tertarik dengan keterangan itu, tapi ia sama sekali tidak bertanya.
Yang dikatakannya kemudian adalah, tetapi apakah kalian berjanji bahwa senjata-senjata kalian hanya akan kalian pergunakan untuk mempertahankan diri dan bukan untuk menyerang?